Ini kita lihat kemarin Umi ketika debat itu juga debat di itu Pilgub itu menyampaikan kan, kalau beliau itu membayangkan bahwa di setiap desa itu memprogramkan setiap desa itu harus ada perpustakaan desa yang didesain sedemikian rupa untuk anak-anak muda bisa berkembang. Ada kreatif hub-nya di situ. Kalau bicara masalah ideal itu, ya yang terbayang dalam otak saya itu adalah sosok mudanya Hamzah Nwadi, Maulana Syekh. Jadi sebenarnya yang punya kader kalau dalam konteks himah, yang punya kader itu bukan Pimpus, bukan PW, bukan juga PC himah. Kita tanya dulu ya, kabar Kanda Yasin ini kayak gimana nih? Baik, alhamdulillah. Saya selalu semangat. Senang banget bisa ketemu di sini. Udah diundang. Kita ketemu di pas sesi matrikulasi. Iya, 1 bulan lalu apa? 1 bulan lalu. 1 bulan yang lalu ya. Ya, banyak sekali aktivitas-aktivitas kita dalam waktu 1 bulan ini ngalir gitu aja. Saya baru-baru balik kan kemarin dari Thailand itu. Kemarin lagi nemenin istri, dia ada konferensi internasional sekaligus melihat ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa digarap di situ. Singkat sih, tapi itu banyak hal yang bisa saya pelajari dari negara Thailand sendiri. Dan sebenarnya kemarin tuh Kanda, karena kami mendengarkan elaborasi materi dari pemimpinan dari Kanda itu sebenarnya setelah itu pun kami berniat untuk bertemu langsung dengan Kanda. Tapi ya karena Kanda kami tahu kesibukannya apa, karena kemarin itu kami seakan mendapatkan energi, giroh untuk menjalankan roda organisasi. Sekarang kita bertemu lagi di sini. Senang banget sih, alhamdulillah. Saya juga senang kalau lagi ngobrol sama teman-teman, apalagi terutama yang muda ya. Karena kalau usia kita, usia muda itu kan lagi menggeloranya. Sekarang tinggal energi yang besar itu mau dialihkan kemana? Ya, dan apakah ada wadahnya untuk menyalurkannya atau enggak? Dan kalau energi yang bagus itu benar-benar dikelola dengan baik, benar-benar dikembangkan dengan baik, dan tahu kita kemana kita akan mengarahkan energi tersebut. Yakin saya Indonesia ini bahkan gitu ya, Indonesia ini kita nggak akan ngerasa kekurangan figur-figur change maker gitu ya, akan menjadi local leader yang menciptakan banyak perubahan di bidang dan potensi masing-masing. Yes, sekarang kita cas dia lagi Kanda. Tapi sebelum kita masuk ke topik Kanda, kita perkenalkan dulu. Kanda mungkin bisa bercerita tentang latar belakang pendidikan seperti apa, perjalanan pendidikan seperti apa, kemudian pengalaman organisasi seperti apa, sampai kemudian lulus sebagai doktor di Monash University. Saya sih bersyukur saya mendapatkan pendidikan yang itu ngeblend banget, ngeblend dari sisi saya ini pendidikannya itu bercampur antara pendidikan dari lokal di Indonesia, karena dari STK sampai saya perguruan tinggi S1 saya itu berada di sini di daerah, dan untuk S2, S3 saya dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, yang S2 saya di Queen's University of Belfast di UK, dan lanjut juga S3 saya itu di Monash University di Australia. Dan antara kombinasi antara pendidikan dalam negeri, pendidikan luar negeri, dan di dalam negeri itu pun saya mempelajari atau mayoritas pendidikan saya itu di pondok pesantren. Jadi tahu betul modal-modal dasar atau modal-modal kearifan lokal itu menjadi modal yang kuat bagi saya untuk memahami tentang kondisi sosio-psikologis masyarakat di NTB itu sendiri, yakni di daerah kita. Didukung dengan pendidikan saya di luar negeri, karena di situ saya merasa mendapatkan privilege untuk bisa berkuliah di luar negeri, yang mana kombinasi antara pemahaman dengan lokal dengan pemikiran yang berkemajuan di negara-negara barat, terus melihat tentang bagaimana globalisasi, terus tentang kemajuan-kemajuan yang ada di situ, sehingga itu bisa saling melengkapi. Kalaupun saya membawa misalnya nih ide-ide progresif di barat itu, tapi saya juga akan menyesuaikannya dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita gitu. Begitupun sebaliknya, dari modal sosial yang saya punya atau modal
pemahaman masyarakat kita di lokal ini, budayanya, value-nya, tradisinya, itu menjadi rem juga bagi saya ketika melihat di barat itu arusnya itu terlalu cepat, tantangan itu terlalu cepat gitu, terlalu besar gitu, sehingga kombinasinya itu menurut saya itu menjadi sesuatu yang saling melengkapi satu sama lain. Dan ketika kembali pulang, jadi tetap membawa pandangan-pandangan progresif itu gitu ya, tapi ya tidak asal tabrak-tabrak aja gitu, karena kita punya value-value sendiri. Ya bahkan saya ketika di luar negeri itu S2 saya itu, riset saya itu tentang educational leadership di konteks umum, di mainstream school gitu ya. Tapi untuk S3 saya itu justru riset saya, walaupun di educational leadership, tapi di konteks agama Islam, sekolah Islam. Jadi udah di barat, tapi membawa value-value keislaman, pemahaman antara globalisasi, westernisasi dan sebagainya itu dikombinasikan dengan value-value yang ada di Islam gitu. Dan makanya itu menjadi khazanah yang saya pikir saling melengkapi satu sama lain. Artinya ilmu-ilmu yang ada di lokal kita di sini itu mungkin kita menganggapnya sebagai kita terlambat atas perkembangan zaman dan sebagainya gitu. Tapi saya melihatnya itu dalam perspektif yang justru itu adalah value yang kita pegang, ya, khazanah atau wisdom, kebijaksanaan yang kita punya, yang itu tinggal disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya bukan karena kita konservatif kemudian mempertahankan nilai-nilai budaya itu ya kan? Saya di antara itu, baina-baina itu. Jadi itu dia, karena saya ini besar, tumbuh, terdidik sampai S1 saya itu di lokal gitu. Jadi mengakar tuh nilai-nilai lokal itu. Tapi ketika saya keluar, saya kan mendapatkan juga paparan-paparan exposure gitu dari luar itu, gimana seorang di luar, isu-isu yang berkembang tentang globalisasi, tentang westernisasi, tentang teknologi, tentang progresif, tentang macamlah teori-teori yang berkembang juga, gerakan-gerakan yang muncul, kemajuan-kemajuan teknologi dan sebagainya. Yang itu saya pikir tinggal bagaimana kita bisa mengkombinasikannya. Tapi seru juga sih, saya ngerasa itu yang akhirnya membentuk saya. Kombinasi keilmuan itu. Jadi mazhab keilmuan ketimuran dapat, mazhab keilmuan kebaratan dapat, mazhab keilmuan yang Islamnya juga saya dapat karena barat timur. Betul gitu. Dan itu saya pikir juga membuka wawasan saya untuk terbuka untuk ilmu-ilmu dari berbagai sumber gitu. Jadi nggak saklek konservatif banget, tapi nggak tergiring oleh arus gitu, tapi bisa saling melengkapi satu sama lain. Pendidikannya mainnya sangat jauh ya Kanda ya? Alhamdulillah, mungkin ya ini adalah bagian dari privilege yang saya syukuri, saya pikir. Dan saya bersyukur banget sih dapat kesempatan itu. Kira-kira yang membuat Kanda Yasni itu begitu lincah, itu ada pengaruh organisasi atau gimana mungkin? Lincah mungkin ya, tapi lebih ke apa ya? Mungkin gimana ya saya menilainya, tapi itu semua terkoneksi, dot-dot itu ya, kalau Steve Jobs itu bilang connecting the dots gitu, yang membentuk kita sampai hari ini kan semua titik-titik tersambung. Saya besar di keluarga yang seperti apa, atau di lingkungan pendidikan seperti apa, di pergaulan luar seperti apa, di masyarakatnya seperti apa, yang juga saya terpapar dalam keilmuan yang seperti apa, sehingga semua itu berkontribusi menjadikan saya mungkin untuk bisa lebih ini ya, bukan lincah, tapi bahasanya mungkin lebih apa ya istilahnya, itu nggak bisa gitu-gitu aja, tapi harus melakukan lebih upgrade. Ya, terus jadi kayak lebih nggak bisa yang ordinary gitu. Nah, karena dulu contoh misalnya, yang membuat saya termotivasi untuk keluar negeri itu, sekolah keluar negeri itu karena banyak keluarga-keluarga saya di kampung, saya dari kampung. Banyak keluarga-keluarga saya itu di kampung yang mereka itu keluar negeri, tapi jadi TKI. Lalu saya di situ berpikir, saya juga nggak boleh kalah, saya pengen keluar negeri. Tapi
nggak perlu jadi TKI. Saya pengen keluar negeri jadi mahasiswa berprestasi. Nah, di situ akhirnya satu persatu gitu ya untuk mendorong itu. Itu berkontribusi juga untuk mendorong saya, giroh saya, semangat saya untuk mencari peluang gimana cara bisa keluar negeri. Selain itu juga dari kondisi. Orang tua saya ingat di tahun saya mau wisuda, setahun lagi bapak saya itu akan pensiun. Di situ saya ngerasa bahwa oke, cukup sampai sini orang tua saya itu saya repotkan. Saya berpikir kalau saya melanjut kuliah itu wajib lewat beasiswa atau saya cari sendiri gitu. Jangan lagi ngerepotin orang tua gitu. Nah, sementara pada saat saya searching tentang beasiswa, ya banyaknya beasiswa ke luar negeri gitu. Dan ya pada saat itu akhirnya ketemu gitu polanya, terus ikut di milis-milis email waktu itu untuk grup-grup beasiswa. Dulu kan belum ada grup-grup WhatsApp. Saya ikut di milis-milis, terus di Facebook saya cari informasi tentang Expo Beasiswa. Nah, ketika saya hadir di Expo Beasiswa itu kan ketemu dengan orang-orang yang sevisi, punya semangat yang sama kan. Nah, di situ juga akhirnya ketika saling tanya, ente mau kemana gitu. Ada yang menyebut ke Eropa, ke Amerika, kemana gitu. Jadi kita akhirnya terdorong juga untuk yang support gitu ya. Iya, jadi saling upgrade impian gitu. Nah, pergaulan-pergaulan itu, nah di kampus pun juga begitu, karena saya ketemu dengan dosen-dosen yang terus motivasi, terus juga di luar kampus juga, bentar. Itu kayaknya bermerek ya? Ada. Oh gitu? Ada. Oh mantap. Ada kan? Nggak apa-apa. Iya dong. Produk lokal. Produk lokal nih. Tapi saya selalu bawa botol gini, tumbler. Ya, Nahda. Disponsor oleh Nahda nih. Langsung kita disponsori oleh Nahda. Ya. Nah, jadi itu sih deh. Semua itu berkontribusi dan yang tidak saya nafikan itu juga tidak bisa saya nafikan itu juga adalah support dan doa orang tua dan keluarga sih. Saya nggak tahu bahwa entah doa orang tua saya yang mana gitu yang dikabulkan oleh Allah sehingga semuanya saya ngerasa dimudahkan walaupun prosesnya nggak mudah gitu. Ya, pada intinya perjalanan intelektual itu perjalanan yang sangat panjang. Iya. Dan saya orangnya suka gregetan deh. Gregetan itu maksudnya kalau ada saya ngelihat teman-teman yang misalnya dia bisa melakukan sesuatu, saya itu pengen banget untuk harus bisa juga. Gitu. Jadi ya termotivasi aja untuk kalau dia bisa saya juga bisa dong. Gitu. Seperti itu sih. Dan mungkin juga dan pada akhirnya saya pernah membaca satu buku, itu judulnya Mindset. Itu juga sangat merubah saya ya. Di buku itu, di Mindset itu yang ditulis sama Profesor Carol Dweck, seorang profesor di Stanford University, dia menulis tentang mindset tersebut dan saya terbuka banget. Dia meneliti tentang apa sih yang membedakan orang sukses dan orang gagal. Kenapa ada orang yang misalnya dalam satu kampus gitu misalnya, dia dosennya sama, mata pelajarannya sama gitu ya, jam belajarnya sama dan sebagainya. Tapi kenapa di antara mereka ya ujiannya juga, kenapa di antara mereka ada yang berhasil, ada yang sukses, ada juga yang gagal gitu. Indikatornya itu apa? Nah, di situ dituliskan bahwa yang membedakan mereka itu bukan karena keturunannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena apa faktor-faktor apa gitu, tapi justru yang paling diutamakan, yang paling di-highlight di situ itu adalah yang membedakannya adalah mindset-nya, pola pikirnya. Iya, dia mengadakan penelitian atau eksperimen. Jadi di salah satu universitas gitu ya, universitas di Asia yang di situ tidak menggunakan bahasa Inggris. Lalu dia menerapkan kebijakan bahwa di dua kelas berbeda, ada satu kelas yang di situ tuh diterapkan bahwa wajib untuk menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa pengantarnya. Lalu dia ngelihat ada dua respon tuh di situ. Dia ngelihat ada dua respon mahasiswa, yang dimana yang satunya merasa mengeluh atas kebijakan itu, yang satunya menganggap itu sebagai kesempatan untuk berkembang. Nah ternyata dari situ dia mengambil kesimpulan, oh mindsetnya ini ada yang berpikir mindset tetap, ada mindset berkembang, fixed mindset dan growth mindset. Awal dari individu berarti ya? Iya, jadi mindset itu pola pikirnya. Jadi yang kalau dia fixed mindset atau mindset tetap itu, dia menganggap bahwa satu kondisi, satu situasi itu tidak bisa berubah.
Dia menganggap kalau dia bodoh ya udah dia Dia bodoh, bodoh aja. nggak bisa menjadi lebih Ah. pintar lagi gitu. Dia berpikirannya begitu. Ah. Tapi kalau yang mindset berkembang ini, cirinya itu adalah kalau dia misalnya eh, tidak bisa sesuatu, dia nggak mengatakan saya tidak bisa, tapi dia mengatakan saya belum bisa. Artinya bahwa dia membuka peluang, kesempatan baginya kalau dia belajar lebih giat, artinya dia bisa menjadi orang yang menguasai dari pelajaran tersebut. Nah, jadi di buku itu benar-benar membuat saya terpantik gitu bahwa oh ternyata itu ya di mindset itu, dan ditulis di buku itu nggak ada orang yang bisa merubah mindset itu kecuali diri kita sendiri. Ya. Dan saya kaitkanlah dengan apa namanya firman Allah yang mengatakan bahwa Allah nggak akan merubah kondisi satu kaum kalau kaum itu sendiri nggak mau merubah kondisinya sendiri. Artinya Allah saja walaupun Allah Maha Kuasa, tapi Allah membatasi dirinya, saya nggak akan mau merubah kamu kalau kamu sendiri nggak mau berubah. Berarti kan kita harus mau dulu berubah, kita harus mau dulu berkembang, baru Allah akan memberikan jalannya perubahan itu. Iya, makanya jangan teman-teman imam mengatakan soal perubahan, tapi dia sendiri nggak mau berubah. Maju kan? Iya, maju tapi duduk diam, nggak mau pernah maju gitu. Itu nggak linear dengan itu gitu. Jadi kitanya sendiri nih yang harus merubah mindset kita, pola pikir itu sendiri. Oke Kanda, karena awal-awal ini agak sedikit renyah kan. Mungkin kita minum dulu. Kita minum dulu. Saya minum yang ya. Saya nggak tahu mau untuk masuk ke dalam itu kayak gimana. Tapi santai lah. Kita masuk dari manapun ya? Iya, masuk loh. Kita nggak apa-apa ngobrol santai aja. Ini kan juga bermanfaat bagi teman-teman. Kanda Yasin? Oh, Kanda Yasin. Ya. Terus, nah dan sekarang topik utama yang ingin kita bahas Kanda tentang bagaimana eksistensi himmah. Eksistensi himmah dalam membangun Indonesia Emas 45. Tapi sebelum kita kaitkan dengan dalam konteks himmah, saya ingin berbicara lebih lanjut. Seperti apa sih Indonesia Emas tahun 2045, ada apa sih dan kenapa itu menjadi topik yang urgent banget untuk dibahas? Apa menurut Kanda itu apa yang ada di dalam di tahun 2045 itu? we never know what is going to happen di tahun itu gitu. Tapi saya pernah membaca buku tentang mega change judulnya itu ditulis oleh para jurnalis The Economist. Dia di situ mengumpulkan berbagai macam berita-berita dan perkembangan zaman dan dilihat pola-polanya. Dia melihat berbagai macam perubahan yang akan terjadi, perubahan besar yang akan terjadi di tahun 2050. Kalau kita 2045 kan. Di 2050 artinya sekitar 25 tahun lagi ya. Dari sekarang gitu. Kalau 2045 sekitar 20 tahun lagi gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya kalau di buku itu dia mengatakan berbagai macam perubahan yang akan terjadi. Satu, dia itu buku ditulis di tahun 2012 padahal. Dia menulis di situ tentang perubahan cara orang bekerja di mana yang sebelumnya itu harus dengan cara bertemu, tapi di masa depan dia mengatakan bahwa orang-orang tidak perlu bertemu secara fisik, tapi dia lewat virtual akan bisa untuk berkolaborasi, bekerja, bahkan antar negara dan sebagainya. Ternyata apa yang diprediksi itu nggak nyampe 20 tahun, nggak nyampe 10 tahun, bahkan itu ketika pandemi semua itu perkembangan zaman itu langsung boom gitu. Artinya bahwa perubahan itu dari apa yang diprediksi itu jauh lebih cepat terjadi gitu. Dan nggak ada yang bisa prediksi kondisi itu. Bahkan juga dia melihat, di situ dia menulis tentang artificial intelligence. 2012 belum ada orang mengenal tentang artificial intelligence, tapi dia mengatakan akan ada mesin yang bisa didesain untuk menjadi kecerdasan buatan yang bisa bahkan menggantikan banyak jenis pekerjaan-pekerjaan. Nggak nyampe 2050,
Baru 2020, 2021 ChatGPT lahir, walaupun AI itu sebenarnya udah mulai ada tuh kelihatan polanya, tapi lahir kecanggihan yang ada gitu ya. Artinya jauh lebih cepat terjadi perubahan. Nah, kalau kita mengatakan 2045, 2050, apa yang kita bayangkan di tahun itu, we never know. Bahkan mungkin 1 tahun berikutnya ini, benar-benar bakal terjadi perubahan besar yang switch-nya itu begitu cepat mungkin ya. Nah, tapi kenapa perlu di deadline kan 2045 itu? Indonesia itu kan ngelihat 2045 itu sebagai 100 tahun negara ini berdiri gitu. Itu sebenarnya bukan akhir, tapi itu sebentuk milestone. 1 abad pertama Indonesia ini merdeka, milestone-nya seperti apa? Dan berharap bahwa di tahun itu, maka generasi-generasi Indonesia itu menjadi generasi-generasi yang bisa berkompetisi di kancah global, karena dari sisi demografi kita saat ini surplus, artinya berlebih dibandingkan negara-negara yang lain. Usia produktif di tahun itu dan di tahun saat ini dan di tahun itu karena banyaknya tingkat orang yang lahir itu cukup banyak gitu saat ini, artinya di usia dia 20-30 tahun nanti di tahun 2045 itu kan usia produktif ya, akan banyak generasinya. Tapi kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Kemarin aja kita ngelihat ketika pandemi terjadi, COVID terjadi, generasi itu sekian banyak yang tumbang gitu. Dan sampai di situ Yuval Noah Harari dia sempat mengatakan bahwa akan terjadi banyak perubahan-perubahan besar yang tidak bisa kita prediksi gitu. Walaupun mungkin kita bisa melihat polanya, tapi apa yang real akan terjadi di masa depan itu kita nggak bisa pastikan gitu. Ya, kita bisa melihat polanya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin berapa tahun ke depan justru terjadi perang besar gitu, tiba-tiba perang dunia dan sebagainya. Terjadi langsung peta kekuatan dan kekuasaan itu bisa berubah. Itu dan semua kan berkaitan. Dan bahkan di buku itu Mega Change itu salah satu bab di situ dia menulis tentang rekayasa sel DNA genetik ya. Di situ orang-orang sekarang para saintis itu dia mencoba untuk melakukan rekayasa DNA dan juga genetik tersebut. Dan dia berpikir bahwa kita ini kan mati karena terjadi penuaan. Ya, artinya terjadi penuaan dan pada saat terjadi error di tubuh kita itu, kalau ada sesuatu yang error di tubuh kita itu yang pada akhirnya tidak bisa ditangani oleh tubuh kita, maka disitulah terjadi akhirnya kita mengalami penyakit berat dan berujung pada kematian. Lalu mereka mengambil pertanyaan, gimana kalau misalnya kita punya alat atau punya kemampuan dengan kemajuan teknologi yang mampu mendeteksi potensi penuaan atau terjadi deteksi penyakit yang akan muncul sebelum itu terjadi, langsung diberikan penanganan. Artinya apakah mungkin manusia itu akan hidup lebih lama lagi atau bahkan bisa mungkin long lasting? Itu kan menjadi bagian dari dialog dan diskusi ketat oleh para saintis, para ilmuwan itu gitu. Mereka udah berpikirnya udah sejauh itu gitu. Walaupun ya itu kan satu kepastian, keniscayaan bahwa kita akan meninggal, kita akan mati dan sebagainya. Tapi di situ saya ngelihat secanggih itu orang sudah berpikir gitu. Kita di sini masih bicarain bid'ah, kita bicarain tentang lost speaker yang ribut. Iya gitu ya. Maksud saya ya boleh, tapi tantangan kita ke depan untuk melihat atau kesiapan kita terhadap apa yang terjadi di masa depan itu orang-orang barat sudah mulai memikirkan itu gitu. Mereka udah berpikir tentang bagaimana bisa kita bermigrasi ke bulan, bagaimana selanjutnya bisa mengendalikan kayak climate change dan sebagainya, tentang
renewable energy gitu dan sebagainya. Itu udah mulai gitu loh untuk membicarakan hal tersebut. Nggak ada yang Kita nggak mungkin, terjebak ya, kita terjebak dengan isu yang itu-itu saja, gitu. Yang sejak zaman bahula dulu orang-orang para ulama-ulama terdahulu masih aja kita diskusi. perdebatan klasik. Perdebatan itu yang tidak ada akhirnya, Nah. tidak ada ujungnya, dan saya melihat bahwa kita terjebak dalam topik-topik yang seperti itu. Artinya tahun 2045 itu sekarang ini Ganda, saya melihat itu kayak kita sibuk untuk mendesain seperti apa sih masyarakat kita, generasi kita. Dia harus mapan secara ekonomi, income per kapita negara harus seperti ini, kemudian tingkat literasi itu harus segini banyaknya, kemudian pendidikan itu harus gini, stabilitas politik dan kemapanan demokrasi itu seperti ini. Kita desain itu sedemikian mungkin. Namun kita lupa kenyataan kita sekarang ini, misalnya tingkat literasi kita makin rendah, dan berbagai riset yang sudah saya baca beberapa hari lalu ternyata misalnya dari UNESCO, penelitian dari UNESCO yang mengatakan bahwa dari 1.000 orang hanya 0,001% yang rajin membaca. Itu kan menjadi PR besar. Kita sibuk mendesain masyarakat Indonesia, generasi Indonesia tahun 45 harus seperti ini, tapi kenyataannya kayak gini. Ya emang banyak aspek, banyak faktor yang menyebabkan itu gitu. Dan ini kan kompleks ya masalahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi, memang betul di Indonesia itu mungkin tingkat orang buta aksara itu sudah hampir nol. Tapi kemampuan literasi kita memahami isi bacaan itu masih sangat-sangat rendah. Jauh di bawah Filipina, Vietnam, Thailand, apalagi Singapura dan Malaysia gitu ya. Kalau kita screening lagi di level Indonesia, NTB ini itu tuh masuk urutan paling bawah loh, tingkat literasi yang paling rendah. Kenapa? Itu tuh banyak faktor juga, karena mungkin ya, satu mungkin dari sisi akses juga iya, akses untuk bahan bacaan. Selain itu juga dari lingkungan, tidak dilihat role model di situ. Juga bahkan di sekolah sendiri nggak banyak sekolah itu yang punya perpustakaan. Kalaupun punya perpustakaan, nggak banyak mereka punya buku-buku menarik untuk dibaca. Gitu. Dan saya ngelihat kalau di luar negeri itu, ya, di keluarga-keluarga sendiri ya, orang tuanya itu menunjukkan kepada anak-anaknya untuk membaca. Contoh misalnya kalau di Australia nih, di beberapa waktu lalu ketika saya studi di sana, setiap konsil, kalau kita mungkin setiap kecamatan atau setiap desa di situ tuh, perpustakaannya tuh keren banget. Setiap desa itu perpustakaan umumnya itu di desanya itu keren banget. Di situ ada ruang untuk meeting, ada ruang untuk podcast, ada ruang untuk taman bermain anak, ada ruang untuk khusus orang-orang tua, ada ruang space untuk nih yang udah jompo-jompo dia menjahit, kursus apa, memasak dan sebagainya. Terus buku-bukunya selalu diupdate. Terus bahkan mereka di situ disiapkan juga komputer yang bisa diakses oleh siapapun, dan itu internetnya kenceng banget. Jadi ada ruang untuk diskusi, open space, ada juga ruang yang itu silent space gitu, quiet room gitu. Kalau mau Zoom juga disiapkan. Itu keren banget, jadi betah. Dan saya melihat di situ perpustakaan itu ditempatkan di dekat pusat keramaian, dekat pusat pembelanjaan, toko apa gitu, pokoknya space publik gitu. Sehingga orang-orang yang mungkin sedang belanja, sedang menunggu keluarganya pergi belanja dan sebagainya, dia nunggunya di perpustakaan. Kalau udah nunggu di perpustakaan, dia ngeliat di situ buku, dia baca. Anak-anak pulang sekolah nunggu bapaknya misalnya pergi belanja dan sebagainya, dia di situ menggambar, membaca dan sebagainya. Nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar, dan di situ fasilitas luar biasa sekali. Jadi pemerintah, terus servisnya pun di situ benar-benar dimudahkan. Satu orang bisa meminjam sampai 30 buku. Satu orang. Dan di situ juga ada perpustakaan, nggak cuma perpustakaan buku, ada perpustakaan mainan. Toys library namanya. Perpustakaan mainan itu. Jadi anak-anak di situ, misalnya kita punya anak nih, daripada beli mainan yang dia mungkin sekali main terus bosan gitu ya. Mending dia minjem. Dia minjem di perpustakaan mainan itu,
Jadi mainan yang tersedia juga di situ mainan-mainan yang edukatif, yang meningkatkan kemampuan motoriknya siswa, terus kemampuan psikomotoriknya si anak-anak gitu. Itu sudah didesain dengan sedemikian rupa. Jadi kalau anaknya udah bosen dengan itu, dia balikin, nanti diganti dengan minjem mainan yang lain gitu ya. Dan itu dari itu saja kita bisa melihat bahwa mereka itu didesain untuk jadi cerdas gitu dan cinta dengan buku gitu. Dan orang tuanya pun menunjukkan itu. Dan bahkan di situ ada space publik ya, di taman-taman di situ, di setiap pojokan, di setiap pojokan taman-taman itu ada perpustakaan kecil. Dan bahkan di stasiun-stasiun kereta api ada di situ perpustakaan kecil. Saya pernah posting itu. Jadi kayak dibikin dia kayak mungkin sebesar meja itu dia ini ya kayak lemari kecil gitu di situ. Dia bilang di situ itu boleh bebas naruh, bebas ngambil. Jadi siapapun, nih kalau misalnya Sida punya buku di rumah yang nggak kebaca, Sida bebas taruh di situ. Dan kalau nggak punya buku orang lewat di situ, dia bebas ngambil di situ untuk baca. Karena ilmu itu ditransfer. Nah dari situ aja kita bisa ngelihat bahwa akses untuk buku itu dimudahkan. Kita di sini ke perpustakaan aja kadang bukunya belum lengkap. Kalaupun ada buku-buku itu mungkin mayoritas itu buku-buku novel gitu, bukan buku sains, bukan buku yang ini sehingga kita lemah dalam sains juga gitu. Bahkan itu kalau saya pernah menonton yang podcastnya Pak Gita Wirjawan, The Endgame, dia kalau nggak salah dia pernah menyebut bahwa di perpustakaan kita di Indonesia itu hanya mungkin kurang dari 5% buku sains, engineer, komputer, dan teknologi yang lain itu yang ada di perpustakaan itu. Sisanya itu ada fiction, buku-buku fiksi. Sehingga banyak yang jadi pujangga tapi jarang yang jadi saintis di Indonesia ini. Ya. Banyak jadi pujangga tapi saintis kita kurang. Iya, nggak salah, tapi ketika kita dalam aspek sains kita terbelakang, makanya jarang kita jadi penemu, belum ada yang jadi peraih Nobel dan sebagainya. Nah, terus literasi juga kita rendah, mungkin karena kita lebih sering dicekokin dengan cerita-cerita fiksi itu yang tidak mengasah daya kritis kita. Gitu. Walaupun ada buku fiksi yang juga bagus untuk mengasah kemampuan kritis kita, gitu. Tapi saya pikir buku-buku non fiksi atau science fiction juga itu mungkin bisa untuk ini meningkatkan kemampuan literasi kita. Jadi dari kebijakan pemerintahnya, terus dari aksesnya, terus juga dari sisi komunitas yang ada itu semuanya harus mendukung satu sama lain. Bahkan dari lingkungan keluarga terkecil pun itu harus mendukung. Nah, itu kalau kita bicara masalah literasi. Dan saya juga tadi kan ngelihat tuh ada berugak baca ya. Berugak baca, namanya berugak baca, tapi isinya orang rumpi. Nggak ada buku. Nggak ada buku, terus nggak ngelihat orang sedang membaca dan sebagainya. Ini kan salah fungsi sebenarnya. Artinya ini gimana, apa yang terjadi dengan itu? Gitu. Belum lagi terus dari yang saya lihat nih kalau di luar negeri itu ruang kelas itu nggak begitu sering dipakai. Mungkin kita ke ruang kelas itu cuma sejam, 2 jam, hanya pas belajar aja. Sisa waktu kita di kampus itu semua kita isi di perpustakaan. Bahkan kita bisa stay di perpustakaan itu dari pagi sampai malam. Bahkan bisa nginep di situ. Karena saking kita itu merasa dimanjakan kalau di perpustakaan. Saya ngerasa nyaman banget di perpustakaan. Jadi bahkan kalau di luar negeri tempat paling nyaman itu adalah perpustakaan. Udah mulai AC-nya enak, sofanya didesain dengan sedemikian rupa, tempat belajar, pencahayaannya, bahkan juga buku-buku yang tersedia, bahkan internetnya paling kencang gitu. Dan itu dibuka 24 jam. Dan itu benar-benar itu adalah salah satu impian yang saya bayangkan kalau kita ingin meningkatkan literasi. Menurut saya itu ya, perpustakaan itu harus 24 jam dan itu menjadi tempat yang paling nyaman. Terbuka. Iya, selama ini kan anak-anak muda lebih seneng ke kafe, nongkrong karena di situ tempat yang lebih nyaman.
Dia wifi ada di situ. Kalau mau minum apa tinggal pesen gampang dan sebagainya. Didesain juga tempatnya nyaman, tempat nongkrong gitu. Keramaian musiknya juga di sedemikian rupa ya, suasananya dibentuk. Tapi ketika ke perpustakaan, pengap. Ya kan? Jadi males kita ke perpustakaan. Udah bukunya gitu-gitu aja. Nah, saya membayangkan kalau ada yang punya ini juga apa? Yes, bagian. Ya, kalau ada yang punya gagasan gitu ya tentang bagaimana misal di setiap desa itu punya perpustakaan desa dibuat dengan sedemikian rupa. Dan ini kita lihat kemarin Umi ketika debat itu juga debat di itu Pilgub itu menyampaikan kan, Iya, iya. kalau beliau itu membayangkan bahwa di setiap desa itu memprogramkan setiap desa itu harus ada perpustakaan desa yang didesain sedemikian rupa untuk anak-anak muda bisa berkembang. Ada kreatif hub-nya di situ, ada ruang untuk pembinaan beasiswa di situ, ada tempat bisa belajar bahasa Inggris di situ, ada ruang untuk kreativitas dan juga untuk apa namanya? Kalau mau bikin podcast disediakan fasilitasnya. Bahkan Artinya kemapanan itu kan tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di perkotaan. Artinya Iya. akses to be equal. Iya. Juga masyarakat pedesaan juga bisa mengakses itu kan kalau ada. Yes. Kalau kita mau membangun itu, kan simpul pembangunan yang sebenarnya itu adalah desa. Iya. Gubernur itu nggak punya rakyat, bupati nggak punya rakyat itu kepala desa. Serius. Artinya terkait dengan itu Anda ada beberapa itu sangat kompleks masalah. Pertama tadi mulai dari akses itu kurang, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian tradisi dalam keluarga. Artinya sangat kompleks sekali permasalahan untuk mencapai Indonesia emas. Nah, dari banyaknya tantangan ini Anda, apa yang perlu disiapkan oleh generasi muda? Generasi muda sebenarnya membayangkan bahwa generasi muda itu memiliki keinginan yang kuat. Ada dorongan yang membuat mereka itu untuk tergerak tadi meningkatkan kemampuan literasinya tersebut. Ya. Kalau kemampuan literasinya, kesadarannya jika kemampuan literasinya tinggi, maka kesadarannya terhadap dirinya untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kualitas itu juga akan seiring dengan itu. Karena dia akan bisa untuk mengambil langkah yang tepat baginya untuk menciptakan perubahan-perubahan terhadap dirinya. Kalau dia memiliki kemampuan daya kritis yang tinggi, nggak gampang tergeret dengan arus dan sebagainya. Dan selain itu juga anak muda itu udah seharusnya tidak terjebak dengan cara-cara lama. Jadi memang perkembangan dan perubahan zaman itu kan terus cepat sekali terjadi. Tapi meskipun begitu, dia harus punya value, punya nilai, punya prinsip yang dia pegang untuk tidak gampang tergerus dengan arus perkembangan zaman tersebut. Itu. Dan itu juga akan bisa dilakukan atau disadari jika dia memiliki kemampuan literasi yang tinggi. Dan dia tidak gampang untuk mengekor. Karena dia akan kritis, kenapa begini, kenapa nggak begitu. Kalau begitu, kenapa nggak begini? Gitu, dan tadi Anda tantangan terbesar kita sekarang arus revolusi industri 4.0, di mana sistem robotika, kemudian AI, artificial intelligence itu begitu mapan. Artinya informasi-informasi, kemudian apapun yang kita inginkan itu sudah tersedia begitu luas. Dan sekarang kita lihat generasi muda dan sebagian masyarakat itu seperti tergantung akan AI, artificial intelligence. Dan itu yang akan membuat seperti tidak ada kemandirian dalam berpikir. Kemudian dia memang tidak mengikut, tetapi ketergantungannya itu berbalik arah ke produk teknologi ini. Ini yang akan menjadi salah satu ancaman juga kalau misalnya manusianya atau individunya itu hanya menggantungkan diri pada AI. Kalau dia menggantungkan diri pada AI, maka itu sama artinya dengan menumpulkan kreativitasnya atau menumpulkan kemampuannya.
Tapi kalau dia menggunakan AI itu hanya sebatas sebagai tool pendukung, sebagai tools, sebagai alat untuk mendukung efektivitas kerjanya, maka artinya dia yang punya kendali terhadap AI itu sendiri. Jadi contoh, sekarang kan ketika AI yang muncul, ketika terjadi AI yang paling populer misalnya ChatGPT gitu. Kalau Anda hanya mengandalkan dari kemampuan ChatGPT untuk memberikan jawaban, maka Anda tidak terasah untuk membuat prompt atau perintah terhadap si robot itu sendiri, ChatGPT itu sendiri. Maka di sini, maka anak-anak muda harus memiliki kesadaran bahwa AI itu jangan sampai bisa memerintah kita, tapi kitalah yang bisa memerintahkan AI itu sendiri. Atau jangan sampai AI itu menggantikan kita, tapi AI itu harus hanya sebatas untuk mendukung efektivitas kerja-kerja kita. Dan biasanya itu untuk hal-hal urusan teknis gitu ya. Contoh misalnya, kalau selama ini orang untuk membuat misalnya pelaporan apa gitu, dia menulis panjang lebar lama gitu. Sekarang tinggal dia menggunakan itu, memberikan prompt-nya cepat ya. Untuk membuat misalnya, saya membuat surat perjanjian kerjasama dengan ini, berikan saya apa gitu misalnya, buatkan saya itu kerjasama dengan kriteria apa yang perlu ditonjolkan dan sebagainya. Yang sebelumnya itu kalau membuat itu mungkin bisa berjam-jam gitu. Cukup dengan bantuan itu, tools itu, dan dengan kreativitas kita, maka itu bisa diperintah, AI-nya bisa diperintah. Gitu. Jadi memang di satu sisi AI ini kan dia akan semakin cerdas, dia melatih dirinya. Dan jangan sampai tools-nya saja yang cerdas, lalu yang menggunakannya tetap bodoh. Maka ini kan jadi tantangan juga. Gimana caranya sebenarnya tools ini jangan terbalik. Jangan toolsnya yang makin cerdas, dia belajar terus dengan polanya, lalu kitanya justru tidak membangun diri kemampuan Harusnya kita kita yang makin cerdas dengan adanya piranti yang canggih. Betul, dan artinya itu semua untuk mempermudah dan mempercepat akses kita untuk melakukan sesuatu. Ada analogi sederhana yang dibuat oleh Yuval Noah Harari ketika ingin menjelaskan tentang sistem robotika dan AI. Katanya itu artificial intelligence atau AI itu semacam hutan. Di hutan itu banyak sekali ketersediaan apapun yang kita dapatkan, mulai dari buah-buahan segala macam. Tapi kadang kita lupa dengan bahwa di dalam hutan itu ada binatang buas. Nah, Anda sebelum masuk ke dalam hutan itu, harusnya Anda menyiapkan piranti, alat-alat untuk melindungi Anda dari binatang buas. Critical thinking. Yep, that's true. Dan sebenarnya kan AI ini dia terus berkembang, dan sekarang itu udah menjamah ke hampir segala aspek kehidupan kita. Bahkan mungkin di teknologi yang kita pakai hari ini, di HP kita semuanya sekarang main AI gitu ya. Dan we never know seperti apa nanti akan terjadi dalam beberapa tahun ke depannya. Gak usah berapa tahun ke depan lah gitu, berapa bulan ke depan aja kita ini gitu. Tapi gini loh, yang saya sering perhatikan itu tuh kecepatan laju kecepatan perubahan itu dan kemajuan teknologi itu jauh lebih cepat dibandingkan kemajuan literasi kita gitu. Ya. Dan bahkan dari sistem pendidikan kita juga saya ngelihat, karena seorang pendidikan ya. Kalau di contoh sederhana di HP kita nih, hampir tiap waktu itu kita diingatkan untuk upgrade sistem Anda, upgrade sistem Anda, upgrade sistem Anda itu. Cepet gitu maju. Bahkan sekarang nanti udah dikeluarkan satu seri, itu nanti keluar seri berikutnya. Di-upgrade keluar seri berikutnya, terbaru. Tapi kalau kita melihat pendidikan, saya masuk ke SD dulu, SD tempat saya sekolah. Padahal udah 2024. Gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan signifikan yang saya lihat, mulai dari cara mengajar, mungkin dari sisi hanya infrastruktur itu pun juga masih sangat tertinggal gitu. Artinya laju kecepatan teknologi ini jauh lebih cepat terjadi dibandingkan dengan laju kemajuan pendidikan kita untuk mengedukasi. Sehingga kita kalau nggak punya tadi tameng tadi, piranti tadi, bahaya kita akan dilibas oleh kemajuan teknologi. Nah sekarang kan anak-anak kecil yang lahir
Dan sebelum dia lahir aja teknologi itu udah berkembang sebegitu pesatnya gitu ya. Artinya bahwa teknologi dia lahir menemukan teknologi itu udah sebegitu majunya gitu ya. Sekarang kan itu jadi ancaman buat kita. Gimana cara kita untuk bisa mengajarkan dan mendidik anak-anak kita itu untuk bisa memiliki kemampuan kritis ya. Dan bisa ibaratnya itu mendayuh di tengah gelombang kemajuan teknologi yang begitu pesat ini. Oke lah, kita nggak bisa nebak tahun 2045 itu seperti apa. Tapi kita tidak dilarang untuk berobsesi, bersensasi. Ya, itu apa desain. Ya. Tapi kita bisa melihat sebenarnya 2000 seperti yang saya bilang 2045 itu bukan akhir, tapi itu hanya deadline saja. Tapi untuk bisa melihatnya, memprediksinya, kita bisa melihat hari ini anak mudanya seperti apa. Jadi kalau anak-anak mudanya saat ini itu malas-malesan, berarti nanti pada masa produktifnya juga akan jadi generasi ancur-ancuran. Generasi cemas. Iya, bukan generasi cemas, tapi generasi cemas. Karena kalau hari ini kita melihat anak-anak mudanya malas membaca, terus juga justru lebih senang joget-joget di depan TikTok misalnya gitu, rebah-rebahan gitu, nggak ada sesuatu yang membuatnya tertantang untuk melakukan hal-hal baru gitu tuh. Bayangin aja, di waktu yang bersamaan, ada anak-anak muda di tempat lain, di negara yang lain, yang mereka tuh sedang sibuk untuk mengembangkan mungkin coding gitu, bisa mengembangkan teknologi baru, bisa mengembangkan apa gitu. Yang pada masa generasinya nanti, yang otomatis kalau disandingkan untuk bersaing, ya berat bagi kita untuk bisa menyaingi mereka kalau anak-anak muda kita ini justru tidak mempersiapkan diri kita. Makanya ya, jadi harus 2045 itu harus by design. Harus kita rencanakan, harus kita desain, kita harus rekayasa mulai dari anak-anak mudanya. Coba kalau misalnya ada komunitas-komunitas tempat bisa berkembang, itu harus didorong tuh. Anak muda juga diberikan ruang untuk, bukan hanya diberikan ruang, bahkan anak mudanya harus membuat ruang sendiri untuk bisa mengajak anak muda lain, bisa berkolaborasi, sharing, terus juga bahkan bisa membuat satu gerakan-gerakan yang inovatif. Gitu. Bahkan walaupun hanya masih sebatas wacana, that's not problem. Kita tadi setuju bahwa 2045 itu kompleks dan banyak space-space yang belum terisi, masih kosong. Nah, kira-kira kalau kita berbicara himmah kan, kalau kita berbicara himmah, bagaimana ia berperan dalam keberadaannya yang seperti saat ini untuk mengisi space-space yang kosong? Pertanyaannya justru kepada kalian. Harus kepada kita ya. Gimana? Apa yang kalian kerjakan hari ini? Eksistensi himmah itu dilihat bukan dari berapa banyak anggotanya, tapi eksistensinya itu dilihat dari gagasan yang dia usung dan eksekusi aksi yang dia kerjakan. Kontribusi apa yang bisa diperbuat? Karena kita tidak dinilai dari sebatas wacana-wacana kita, tapi apa yang pernah kita kontribusikan untuk masyarakat banyak, untuk halayak seperti itu. Jadi kalau ngelihat gimana eksistensi himmah, ya apa kontribusi kalian? Karena kontribusi kalian di situ bisa berbentuk gagasan, bisa berbentuk kontribusi nyata, itu bisa. Nah, sekarang gimana dengan himmah untuk mempersiapkan atau menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Tanya kepada diri kalian. Kita tanya, kita diskusikan bersama, kemudian kita selesaikan. Tapi Kanda, ideal menurut Kanda itu seperti apa himmah berkontribusi? Agar dia memiliki peran gitu loh. Ya, kalau bicara masalah ideal itu, ya yang terbayang dalam otak saya itu adalah sosok mudanya Hamzan Wadi, Maulana Syekh. Sosok mudanya Maulana Syekh itu dulu ketika usia-usia muda ya, bergelora dan sebagainya. Beliau kan pulang dari Makkah itu di usia 26 tahun. Di situ ya usia-usia kita lah gitu ya. Usia-usia kita muda kita, dan beliau mulai berpikir tentang apa yang bisa dikontribusikan untuk daerahnya yang begitu tertinggal, untuk masyarakatnya yang diselimuti kebodohan dan kemiskinan,
dan ketertinggalan, keterbelakangan. Dan beliau berpikir itu bahwa satu-satunya jalan yang paling efektif untuk membuat perubahan itu adalah lewat pendidikan. Memberikan akses pendidikan kepada masyarakatnya. Makanya Al-Maghfurullah itu sebenarnya pemikiran-pemikirannya itu, gagasan-gagasannya itu jauh lebih advance dibandingkan para tokoh-tokoh figur-figur besar dunia gitu. Let's say bukan berarti merendahkan, tapi misalnya kayak Nelson Mandela di Afrika. Nelson Mandela itu mengatakan bahwa the most effective weapon to make a change is education. Yaitu beliau mengatakan bahwa senjata yang paling efektif untuk menciptakan perubahan itu adalah pendidikan. Al-Maghfurullah itu sudah melaksanakannya di tahun 1930-an. Nelson Mandela baru mengatakan itu, memperjuangkan itu di sekitar tahun 1960-an. 60-an, 70-an gitu. Nah, di situ Al-Maghfurullah itu sudah melihat bahwa kaumku Sasak Bejulu, itu maksudnya kaumku Sasak maju, ayo maju. Makanya sekarang itu visi maju dan berdaya saing itu adalah konsep lanjutan harapan dari Maulana Syekh, pahlawan nasional ini, yang ingin diteruskan oleh cucunya beliau sekarang, Umi Rohmi Jalilah, bahwa NTB itu harus maju dan berdaya saing. Maju itu dari tadi konsep kaumku, mari kita sama-sama berjulu, maju gitu. Lalu berdaya saingnya dari mana? Itu dari konsep Bapak Tuan Guru Bajang yang selalu menggaung-gaungkan tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berkompetisi, terus harus kompetitif dalam memiliki kemampuan daya saing di dalam kebaikan. Nah, jadi ini juga saya rasa adalah bentuk elaborasi atau bentuk turunan dari visi besar yang diperjuangkan oleh Bapak Al-Maghfurullah dan juga Bapak Tuan Guru Bajang yang ingin dilaksanakan oleh Umi Siti Rohmi Jalilah saat ini. Dan teman-teman himmah, saya pikir harus bisa melihat visi besar yang dibawa oleh Al-Maghfurullah ini, apa yang bisa dikontribusikan untuk membangun daerah kita. Dan beliau dengan segala keterbatasan yang ada, di usia 26 tahun, ibaratnya ya, beliau itu mulai dari musola kecil, halakoh kecil di musola Al-Mujahidin itu. Beliau bawa, ya ibaratnya kalau baka baka itu apa ya? Bakul gitu ya. Di situ ada ambon, ada kacang apa gitu ya, hasil tani gitu ya. Hasil dari sawah itu dikumpul. Anda katanya, saya milih kacang, saya milih ambon, dikumpul anak-anak gitu ya. Ketika mereka kumpul gitu ya, ditanya gitu. Ante lo amat misal gitu ya. Tahu ke ante baca bismillah, tahu ke cara wudu, tahu ke cara baca Fatihah, tahu ke cara sembahyang, hal-hal sederhana gitu. Nah, akhirnya dari situ diajarkan gitu, bagaimana cara baca bismillah, bagaimana cara wudu, bagaimana cara baca Fatihah. Tidak gampang beliau langsung tabrak-tabrak mengatakan, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu enggak gitu. Tapi pelan-pelan diajarin dari yang basic-basic. Nah, itu yang dilakukan, dikontribusikan oleh Al-Maghfurullah. Mimpi-mimpi itu bisa besar, tapi dimulai lewat cara-cara atau langkah-langkah kecil. Dan itu nyata, konkret. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan beliau, bisa melewati itu. Walaupun, ya, kalau saya itu membayangkan, kalau Al-Maghfurullah itu, nih, kalau kita ilustrasikan dengan konteks hari ini, kayaknya Al-Maghfurullah itu sedang bawa kayak lollipop gitu untuk anak-anak. Sini permen gitu. Siapa mau permen? Sini. Nih, hantar permen. Ketika mereka anak-anak kumpul gitu ya, terus ditanya gitu ya. Tahu ke cara sembahyang? Tahu ke cara membaca Iqra? Gitu-gitulah. Nah, mulai dari situ terus mulai kumpul satu persatu makin banyak, dan di situ mulai memperbesar dampak, memperluas impact, kan? Di situ beliau memperluas impact-nya dengan mengajak masyarakat membangun madrasah, diinstitusikan itu gerakan itu. Karena apa? Beliau juga melihat bahwa penjajah itu Belanda dan Jepang itu bikin sistem pendidikan yang sekuler. Dia bikin sistem pendidikan modern, sekuler, klasikal gitu, isinya sekuler, tidak boleh mengajarkan agama di situ. Lalu beliau berpikir, kita nggak boleh kalah.
Kita harus bisa memiliki konsep pendidikan yang sama seperti mereka, tapi pedagoginya, kurikulumnya itu kita bisa sesuaikan dengan urusan tauhid, Ya. agama, fikih, gitu, Quran hadis, gitu. Dan itu kan keren, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi value-value yang beliau bawa itu tuh tidak lepas dari value prinsip dasar itu. Nah, teman-teman Himma hari ini harus memiliki prinsip yang besar, prinsip yang kuat, yang kokoh, sesuai dengan hitoh awal gitu perjuangan Al-Makfurah itu, visi besar itu, dan disesuaikan dengan konteks zaman, apa yang bisa kalian perbuat. Misal hari ini semua punya sosial media, boleh bersosial media, tapi sosial medianya digunakan untuk Ya. mengusung visi besar itu. Ya. Mungkin dakwahnya diisi dengan dakwah di situ, diisi dengan gerakan-gerakan, campaign-campaign yang positif gitu ya. Kampanye gerakan misalnya di situ mengajak untuk bikin perubahan-perubahan. Mungkin teman-teman juga mengenal kayak misalnya si Pandawara ya. Grup Pandawara ya. Ya, Pandawara. Itu kan anak-anak muda yang fokus pada isu lingkungan. Lalu itu direkam supaya apa? Mengajak anak muda yang lain, yuk bikin gerakan yang serupa. Sederhana. Yes, kita itu Mereka kurang- bikin mereka bikin terus itu konsisten, Ya. dibuat mulai dari before and after-nya Ah. gitu ya. Dan gerakan itu akhirnya kan bisa menginspirasi banyak anak Ya. muda, dan gerakannya bahkan sampai ke level Asia, diikutin oleh anak-anak di negara-negara lain. Nah, gimana Himmah ini dengan semangatnya coba manfaatkan, berdayakan kemajuan teknologi ini untuk kita bisa menduplikat dan memperluas eksistensi, perjuangan, kontribusi dari Himmah itu sendiri. Jadi kalaupun kalian misalnya cuma ada di komisariat saja, tapi dampak yang kalian buat itu luas. global gitu loh. Jadi komisariat itu bisa saja kita bikin gerakan di sini, tapi ajakannya, dampaknya, resonansinya itu bisa teramplifikasi ke level skala nasional bahkan global. Nah, Himmah itu saya membayangkan itu harus merujuk kepada Al-Makfurah ini. Kalau bicara tentang idealnya kayak gimana. Dan teman-teman harus punya mindset, jangan mengatakan bahwa aduh terlalu jauh kalau kita dibanding. Enggak. Al-Makfurah juga itu berangkat dari anak kampung juga sama, ya. Beliau juga dapat privilege untuk belajar, tapi di situ beliau punya kesadaran gitu. Jadi beliau seperti ini jangan dianggap sebagai given doang. Bukan given, bukan sebatas pemberian. Beliau usahakan itu. Beliau belajar giat. Bahkan kalau kita baca sejarah beliau ya, beliau itu saking nikmatnya belajar dan membaca karena udah sampai ke flow state ya istilahnya ya. Udah ngalirnya itu, kalau orang main game itu udah nggak sadar sudah sebelah kiri apa yang terjadi dan sebagian sebelah kiri kanannya. Dan beliau itu ketika belajar itu saking nikmatnya, surbanya yang terbakar nggak disadarin gitu. Saking udah nikmatnya belajar. Itu karena beliau merasa bahwa aku ini dekku dengan Arab, dekku dengan Mekah, si tahu bahasa Arab, si baca kitabnya tidak perlu repot. Karena aku dekku tahu baca kitab, mereka caraku belajar harus lebih giat dibandingkan mereka. Ini kan mindset beliau itu berkembang. Nah, jadi itu juga yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Ada hal-hal yang bisa kita usahakan, ada hal-hal yang tidak bisa kita usahakan. Contoh misalnya yang nggak bisa kita usahakan, kita kan nggak bisa mengusahakan kita harus terlahir dari rahim siapa. Tapi yang bisa kita usahakan adalah kita bisa belajar dan berusaha segiat apa. Dan Al-Makfurah itu menunjukkan itu. Beliau itu menunjukkan bahwa kalau kamu ingin bisa sehebat saya, atau bahkan melampaui saya, kamu harus belajar lebih giat daripada saya. Kira-kira gitu. Dan itulah yang harusnya, dan itu yang bisa kita lihat gitu loh. Bahwa bukan karena keturunan atau apa, tapi kita bisa melihat bahwa walaupun kita tidak berasal dari keturunan beliau misalnya, tapi kita bisa mengusahakan untuk mengembangkan dan meningkatkan diri kita, belajar dengan segiat-giatnya, berdoa dengan segiat-giatnya. Bahkan kalau kita bisa mengikuti jejak beliau, semangat beliau, bahkan bisa melebihi beliau, itu kan bagus. Dan kesuksesan beliau itu kan dilihat dari seberapa hebat murid-muridnya bisa meneladani beliau. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa beliau sukses mengkader kita,
maka akan lahir kader-kader yang luar biasa, bahkan lebih hebat dari beliau untuk bisa menunjukkan potensinya, memaksimalkan potensinya. Ibaratnya kalau seorang coach atau seorang pelatih itu gitu, dia disebut berhasil kan ketika anak didiknya itu bisa jauh lebih hebat dibandingkan dia. Nah, beliau ini jadi inspirasi kita. Jangan sampai kita merasa bahwa boleh kita merasa oh beliau ini terlalu jauh, tapi jadikan sebagai goal, sebagai target bahwa oh kalau beliau bisa dan kalau saya ikutin cara-cara beliau ibadahnya, doanya, belajarnya, giatnya, mindsetnya, insya Allah Allah bisa memberikan anugerah yang sama dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada. Dan saya pikir ini yang harus kita tanamkan supaya jangan kita merasa bahwa oh beliau itu untouchable sebagai sosok, sebagai figur yang seakan-akan kita sudah tidak bisa untuk menyentuh beliau. Betul, mungkin sampai saat ini kita melihat kayaknya sulit, tapi bukan berarti mustahil. Tapi mindset kita harus kita tanamkan. Ini goal kita supaya apa? Kebayang nggak? Kalau satu Hamzan Wadi saja bisa menciptakan perubahan yang luar biasa. Mungkin nggak kalau kita bisa melahirkan ada 10 Hamzan Wadi, 100 Hamzan Wadi muda yang baru, yang bisa menggoncang dunia gitu. Oke, space-nya sudah ada. Kita bebas untuk berekspresi, berperan. Tapi pada intinya, mimpi-mimpi kita untuk berperan itu ada di dalam diri Al-Maghfurlah. Kalau Anda yakin itu. Visi, kemudian perjuangan itu harus kita mencontohi perjalanan Al-Maghfurlah itu. Mungkin ini terakhir ya, teman-teman. Terakhir untuk bahasan kita kali ini, mungkin terakhir ini pesan dan kesan yang Anda Yasni titipkan kepada kami di Syariat di MDI. Soalnya seharusnya kadang-kadang ini teman-teman ini harus dicambuk dulu karena baru bergerak. Mungkin ada pesan-pesan untuk Syariat. Saya sih membayangkan, ini pernah saya sampaikan juga, saya membayangkan himmah itu sebagai wadah persemaian bibit-bibit unggul kaderisasi ini, kader-kader ini. Saya melihat bahwa himmah itu akan menjadi sangat ideal jika dia bisa didesain sebagai organisasi atau wadah yang di situ kader-kadernya itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Dan untuk bisa mewujudkan itu, kan tadi wadahnya sudah ada, tinggal gimana caranya untuk para penggerak-penggeraknya ini harus bisa menciptakan suasana yang produktif dan kondusif di himmah itu supaya kader-kader ini ngerasa bahwa mereka masuk di himmah itu mendapatkan manfaat. Mereka mendapatkan manfaat untuk bisa mengembangkan potensinya. Dosa berpikir tentang bagaimana mereka membesarkan organisasi, tapi berpikirlah di mana organisasi ini bisa membesarkan mereka-mereka. Karena ketika kader-kader ini besar, maka otomatis organisasinya pun akan menjadi besar. Di situ kita bisa melihat, oh kalau dia jadi apa, jadi seseorang, oh kader himmah. Ini si A jadi ini, oh kader himmah. Si A jadi itu, oh kader himmah. Dan ketika mereka di luar, dia akan dengan bangga mengatakan, saya menjadi seperti ini karena dulu di kader di himmah. Nah ini yang harusnya kan kita harapkan. Jangan sampai misalnya kita punya wadahnya, tapi kita paksa-paksa untuk datang tanpa membuat wadah itu sebagai wadah yang nyaman dan kondusif serta produktif untuk mereka bisa berkembang. Dan persering saja bikin buat kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau nggak bisa bikin event yang besar, yang semampunya saja. Bikin event-event kecil, nggak bisa mengumpulkan 100 orang, 200 orang, 50 orang, nggak bisa 50 orang, 20 orang, nggak bisa 10 orang, nggak bisa 10 orang, 5 orang itu nggak masalah. Tapi yang 5 ini kan artinya tetap eksistensinya bisa dapat. Terkadang memang terlalu besar itu
bisa bikin repot Iya. untuk mengorganize mereka, bahkan jadi tidak efektif, Iya. jadi kontraproduktif jadinya. Karena sibuk untuk mengurus massa yang besar, akhirnya tidak fokus untuk mengembangkan atau melakukan hal-hal yang produktif. Tapi kalau jumlah kita kecil, maka mengorganisirnya, Ya. mengawasinya, mengembangkannya itu bisa lebih gampang, lebih terawasi dengan mudah. Dan saya pikir saatnya sekarang Himmah tidak hanya berpikir kuantitas, tapi dia berpikir kualitas. Makanya kita juga merasa tersentil sebenarnya pada Hultah kemarin ketika Bapak TGB mengatakan sekarang kita tidak lagi berpikir tentang peningkatan jumlah madrasah atau pondok pesantren di bawah NWDI, tapi gimana caranya agar pondok pesantren ini fokusnya peningkatan kualitas. Dan kata sekedih misalnya kita fokus misalnya pengembangan madrasah-madrasah yang ada di NTB misalnya, tapi kualitas madrasahnya itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah di situ kita harus bisa melihat bahwa fokus kita ke kualitas dibandingkan kuantitas. Akan jauh lebih bagus kalau kita juga kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus. Nah ini kan perlu roadmap perjuangan yang jelas. Jadi jelas kita juga Himmah pun juga begitu. Rencana jangka pendek, menengah, panjang kita ini gimana? NWDI pun juga begitu. Kita ini bisa membayangkan nggak 5 tahun ke depan NWDI ini bentuknya kayak gimana? 10 tahun ke depan gimana? 15 tahun ke depan gimana? Kita ini tinggal 1 dekade lagi, NWDI ini berusia 100 tahun, 1 abad. Apa yang bisa kita bayangkan bentuk NWDI pada 1 abad nanti? Sudah kita rencanakan nggak itu? Lalu kader-kadernya mau disebar seperti apa? Kader-kader kita sudah kita petakan belum? Berapa jumlah kader-kader kita yang misalnya terdidik? Berapa jumlah kader-kader kita yang jadi pengusaha? Berapa kader-kader kita yang terjun di bidang politik? Berapa kader-kader kita yang terjun di bidang kedokteran, kesehatan, bidang sains, teknologi, engineer, komputer, dan sebagainya? Kita kan nggak punya pemetaan itu. Bahkan Tuan Guru pun kita mungkin tidak punya pemetaan pasti. Yang sekarang juga ketika kita berbicara masalah gender gitu, kita belum punya Puan Guru, jadi Tuan Guru perempuan gitu ya. Iya, Puan Guru. Kalau misalnya kita melihat nih, misalnya kalau di Mahat itu ada Mahadah, bisa nggak sih kita punya Masyekh Khoh gitu ya, Masyekh yang perempuan gitu loh, yang khusus mengajar Mahadah misalnya. Karena kan isu-isu dan juga konteks kebutuhan perempuan itu juga perempuan yang lebih tahu dia. Dan ini saya pikir juga pada masanya kita butuh. Pernah nggak kita petakan itu gitu? Ini yang saya pikir kita belum punya rencana matang terkait dengan roadmap itu. Karena kan kita berorganisasi itu nggak setahun, 2 tahun, 100 tahun, enggak. Tapi kita berorganisasi, kalau kita membaca di hizib itu, Al-Maqurrah itu mengatakan ila yaumiddin, yakni sampai akhir hari kiamat. Artinya NWDI ini harus eksis sepanjang masa. Tapi gimana cara kita mendesain organisasi ini agar bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa survive, bisa fight dengan ormas-ormas yang lain, dan bisa berkontribusi dengan perkembangan zaman. Nah, sama dengan Himmah juga. Semua elemen-elemen yang ada, pemuda, muslimah, ikatan sarjana, IP, TG, semuanya. Kita harus punya grand design itu, roadmap itu, peta jalan organisasi itu. Dan kalau kita tidak punya itu, kita menjalankan organisasi seakan-akan berjalan di tengah malam yang gelap gulita, nggak tahu kemana arahnya. Kita mau kemana, ya jalan aja sesuai dengan momentum, mengalir aja gitu. Makanya kan jadi bingung kita ketika misalnya momennya let's say misalnya ketika momen pilkada, kita bingung siapa yang kita calonkan, atau pileg siapa yang kita pasang, karena sosoknya belum disiapkan. Kita tidak siapkan sejak awal gitu. Kita tidak rencanakan sejak awal.
Kalau di organisasi lain tuh kelihatan, misalnya ada tuan guru, ada tokoh gitu. Udah disiapkan dia keahliannya apa, ada keahlian bidang tafsir. Udah dia fokus di situ ngisi pengajian tafsir. Diberikan panggung di situ, dibikinkan streamingnya pengajian fokus dengan tafsir misalnya. Kalau di NU itu misalnya ada Gus Baha misalnya. Bidang pengajian seni kebudayaan agama dan sejarah Islam di Indonesia di Nusantara ada siapa, Gus Wafik misalnya. Ada yang tentang isu-isu kemajuan modern, moderasi dan sebagainya, ada di situ Prof Nadir, Gus Nadir dari Hussein misalnya. Itu udah di-plotting tuh. Kita di NWD ada nggak kita plotting? Itu bagus kalau misalnya ada pakar fikih, ada gitu, ada pakar tafsir disiapkan gitu, ada pakar mantik misal logika, yang jago debat dan sebagainya ada gitu. Di kepemimpinan pun begitu. Di kepemimpinan pun juga begitu gitu. Jadi udah kelihatan. Oh, nanti misalnya kalau ada yang nyalek gitu, siapa kader yang dari mana gitu. Udah dikasih panggung sejak awal gitu. Sehingga nanti keberterimaannya di masyarakat di setempat dapilnya itu udah tinggal jos aja gitu. Jadi harus dipetakan sejak awal. Dan kita itu kan ruang pengkaderan itu sudah jelas. Ketika masih pelajar ada IP di situ. Jadi mahasiswa ada hikmah di situ. Ketika udah jadi sarjana lulus ada ikatan sarjana di situ. Iya, kalau nggak lewat kuliah atau lewat kesarjanaan ada pemuda di situ, yang perempuan pun ada, muslimat di situ. Itu kalau semua bisa kita berdayakan lewat ruang-ruang pengkaderan itu, yakin saya organisasinya akan menjadi besar. Clear semuanya kan. Ya. So ini ya nggak apa-apa kita ngalur ngidul aja. Ini juga bagian dari keresahan kita ya. Mungkin ya memang nggak gampang. Mungkin ada orang yang akan mengatakan, aduh ini terlalu gimana gitu, progresif atau terlalu jauh, terlalu gimana dan sebagainya. Tapi saya pikir penting untuk kita diskusikan dan penting untuk kita pikirkan ke depan. Karena masa depan NWD ini adalah ada di tangan kader-kader mudanya. Kader-kader muda. Jadi masa depan NWD itu adalah milik anak-anak mudanya hari ini. Kalau anak-anak mudanya tidak berpikir maju ke depan, tidak mempersiapkan dirinya untuk tantangan ke depan, maka kita akan gelagapan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Itu sebenarnya. Pekerjaan rumah dan pekerjaan komisariat yang lebih berat akan kami ulas kembali semua pembicaraan kita, kemudian kami diskusikan sekarang setelah ini. Dan tentunya kami berterima kasih Kanda telah hadir jadi narasumber di podcast ini. Mungkin di diskusi-diskusi yang akan datang kita bisa berkembang. Insya Allah. Dan ya satu hal, tadi ini ada kaitannya dengan siapa yang punya rakyat, siapa yang punya kader kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya yang punya kader kalau dalam konteks himah, yang punya kader itu bukan Pimpus, bukan PW, bukan juga PC himah, tapi komisariat. Karena kader-kader ini digodoknya di tiap komisariat. Gitu. Kalau tiap komisariat kader-kader itu selesai pengkaderannya, maka di level cabang pun itu akan gampang. Jadi level PW cabang itu saya ngelihatnya jenjang manajerial, level manajerial, Pimpus pun juga begitu. Tapi pengkaderan itu harus terjadi di level-level komisariat. Laboratoriumnya harus dibenahi. Betul. Jadi harus dibenahi tiap komisariat itu apa, dan setiap komisariat itu punya keunikan apa nih? Selling point-nya apa? Mungkin komisariat IAIH tidak bisa disamakan dengan komisariat di Mahat, begitupun yang ada di Universitas Hamzanwadi, begitupun yang ada di UNRAM, di UIN, di Sulawesi, juga di Jakarta gitu. Ya beda-beda apa selling point-nya, apa bargaining position dari masing-masing komisariat tersebut, itu harus didorong tuh. Kalau misalnya bisa dipetakan, oke, misalnya komisariat Mahat fokus saja di situ, kader-kadernya misalnya yang bagus dalam gerakan keagamaan, dakwah dan sebagainya, plotting aja. Misal di Hamzanwadi di situ plotting kadernya, di situ karakternya gimana, potensinya apa, plotting aja, nggak mesti harus seragam.
Baiklah para pemirsa podcast Himmah YH Channel, terima kasih telah mengikuti sesi podcast kami pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga pada narasumber. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.